Halo, bertemu lagi. Kita hari ini akan membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Silahkan disimak baik-baik materi berikut ini. Nah, pada pembahasan pertama kita membahas mengenai negara ASEAN, berupa sejarahnya dan negara-negara ASEAN yang ada di dalamnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda di tiap negara ini semakin memperkuat hubungan antar anggota ASEAN. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dalam melakukan kerjasama antar negara ataupun kerjasama dalam dunia internasional. Dengan dibentuknya organisasi internasional ataupun organisasi regional, sebenarnya bertujuan untuk mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang, sehingga dapat disimpulkan bahwa kerjasama ini tujuannya adalah untuk menjalin hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan. Namun, pasti dalam sebuah kerjasama terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun yang menghambat dalam kerjasama tersebut. Faktor pendorong kerjasama internasional. Setidaknya ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan maupun perbedaan. Kita akan melihat faktor pendorong kerjasama. Yang pertama adalah adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara. Salah satu faktor pendorong yang lain adalah adanya kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis antar negara. Faktor penghambat terjadinya kerjasama antar negara antara lain yang pertama adanya perbedaan ideologi atau dasar negara. Tidak semua negara memiliki ideologi atau dasar negara yang sama. Yang kedua, adanya konflik atau peperangan yang sedang dihadapi negara yang bersangkutan. Yang ketiga, adanya kebijakan protektif atau melindungi. Yang keempat, adanya perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Demikian penjelasan saya mengenai materi kali ini. Sampai berjumpa di materi selanjutnya.